Sekian. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam budaya. Hari ini saya memenuhi janji saya di episode 1 kemarin bahwa hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang bermain alat musik atau instrumen gamelan. Tetapi dalam hal ini saya tidak akan memberikan secara mendalam, cuman hanya sampel saja, beberapa contoh bagaimana teknik menabuh gamelan dan suaranya. Mohon maaf teman-teman, mungkin nanti suaranya tidak begitu pro gitu ya, karena memang hari ini saya hanya ingin mengenalkan sampel suaranya saja. Begitu, langsung saja ya, tidak usah lama-lama. Saya akan langsung masuk kepada materi tentang bagaimana sih teknik memainkan instrumen bunang. Nah, oke. Saya hari ini sudah ada di Bunang Barung ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Nah, ini ada tabuhnya atau pemukulnya gitu ya. Bagaimana sih cara memegang tabuh? Nah, cara memegang tabuhnya seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Cara memegangnya biasa saja seperti ini. Ya, jangan ke atas, jangan juga ke bawah gitu ya. Tetapi pas di sini seperti itu. Nah, teknik menabuhnya itu tidak menggunakan ini ya, apa istilahnya, hanya menggunakan pergelangan tangan ya, tidak menggunakan bahu gitu ya, seperti itu tidak, tapi menggunakan pergelangan tangan. Nah, langsung saja kita coba suaranya seperti apa ya. Jadi, oh ya, sebelum nanti masuk pada suara saya ingin menjelaskan ya. Jadi bunang itu ada beberapa teknik, ada dari mulai namanya gembyang gitu ya, ada mipil, kemudian ada istilah-istilah yang lain lagi. Saya coba akan mencoba teknik gembyang gitu ya. Gembyang itu artinya adalah dua nada yang ditabuh secara bersamaan. Nah, saya sampelnya sekarang di sini ada nada 6 ya. Coba kalau gembyang seperti ini ya pemegangnya. Menabuhnya gembyang seperti ini. Nah, namanya gembyang. Nah, ini gembyang ya. Nah, ini adalah gembyang. Nah, teknik gembyangan ini biasanya dilakukan untuk gending-gending lancaran, atau nanti ketika sudah mempelajari notasi tata gamelan ada balungan istilahnya, balungan gending ataupun notasi gending yang nadanya 6 titik, berarti nanti akan ada gembyang seperti ini. Nah, ya itu. Kemudian mipil itu artinya kita menabuh bunang dua nada yang ditabuh secara bergantian. Kalau di dalam Bunang Barung seperti ini, misalnya gini. Nah, itu namanya mipil gitu ya. Itu namanya mipil. Kemudian kita juga nanti akan belajar imbal gitu ya. Kalau imbal seperti ini. Dan seterusnya gitu ya. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya untuk bagaimana mempertegas kembali atau mengkerucutkan kembali video saya mengenai instrumen bunang. Terima kasih teman-teman, kita lanjut ke instrumen selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di instrumen selanjutnya, yaitu bunang penerus. Kalau tadi bunang barung, maka sekarang adalah bunang penerus. Tekniknya sama ya, cara menabuhnya hampir sama dengan bunang barung. Tetapi yang membedakan adalah karakteristik suara dari bunang penerus ini lebih kecil ya, dominan lebih kecil dibandingkan bunang barung. Teknik menabuhnya, kalau tadi bunang barung ditabuh sekali, maka bunang penerus adalah kelipatannya atau 2 kalinya gitu. Kita coba saja, tadi kita coba di bunang barung adalah gembyang 6, sekarang kita coba di bunang penerus ya, gembyang 6. Seperti apa suaranya? Mari kita coba. Oke. Jadi suaranya seperti ini ya, karakteristiknya lebih atraktif gitu ya. Ini adalah gembyang. Sekarang kita coba mipil ya. Kita coba mipil. Kalau bunang barung ini adalah kelipatannya. Yuk kita coba. Jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Nah, di dalam bunang ini memang ada teknik yang lain, yaitu imbal. Imbal itu kolaborasi antara bunang barung dan
bonang penerus. Jadi di tutorial selanjutnya atau di episode selanjutnya saya akan menjelaskan itu dan saya akan mendemokan itu bagaimana sih tabuhan imbal. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Ini adalah instrumen kendang dalam karawitan. Sebelumnya di episode 1 saya jelaskan bahwa kendang ini berfungsi sebagai pengatur irama. Nah, kita akan coba melihat ya satu persatu, karena pada dasarnya kendang dalam karawitan Jawa khususnya itu bukan hanya satu ya, tetapi ada 3. Nah, ini namanya ya, coba saya ambil. Nah, ini adalah kendang ketipung ya. Kendang ketipung, kendangnya relatif paling kecil gitu ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Ini namanya kendang ketipung. Terus kemudian ada kendang batangan atau kendang ciblon gitu ya, istilahnya seperti itu. Karena kenapa dinamakan kendang ciblon? Karena sifat dari kendang ini adalah untuk mengiringi sesuatu yang atraktif, kemudian dinamis dan lain sebagainya. Dan kendang batangan ini fungsinya adalah untuk mengiringi misalnya tari atau mungkin ketoprak atau mungkin wayang dan lain sebagainya, teater gitu ya. Ini kendang batangan. Kemudian yang paling besar, yang ukurannya lebih besar ini adalah namanya kendang ageng atau kendang beng. Nah, ini ada pelangkan ya ini. Jadi di sini ada pelangkan ya. Pelangkan itu adalah tiang untuk meletakkan kendang, itu namanya pelangkan. Ini sama namanya pelangkan. Oke, kita akan coba cek ya suaranya seperti apa. Oke, kita simak. Nah, kendang ketipung ya. Kita coba kendang ketipung. Ini suaranya tung. Nah, ini suaranya tung. Nah, kemudian kalau yang sini namanya atau suaranya tak gitu ya. Nah, biasanya tak sama tung. Oke, itu kendang ketipung. Kemudian kendang bem. Kendang bem itu sifatnya low ya. Jadi kalau dalam kendang ini bassnya gitu ya. Seperti ini suaranya. Nah, seperti ini. Nah, tetapi tebuan ini namanya tebuan ya. Jadi saya belum jelaskan. Jadi ini kanan dan kiri ini punya nama sendiri-sendiri. Ini namanya tebuan. Tengen, tebuan kiwa ya, kanan dan kiri. Tengen itu kanan, kiwa itu kiri. Nah, kita coba yang kanan ya. Den, ini suaranya dung di sini. Nah, ada bedanya ya. Den sama. Nah, kemudian di sisi kiri ya. Besok mungkin kita akan detail ke kendang dulu. Kita coba yang ini namanya tak. Nah, sama. Ini namanya tong. Nah, kayak gitu. Ini kendang ageng. Nah, sekarang kita coba ke kendang batangan. Kalau ke kendang batangan ini relatif fleksibel ya, karena banyak sekali suara atau unsur suara yang ada pada kendang batangan. Contohnya ini ya, yang tebuan kanan. Den bisa tung ya. Ini den ya, den. Tung ya, ket. Nah, terus yang ini tak. Nah, tong. Nah, lum. Nah, gini. Nah, kalau kendang tebuan kanan dan tebuan kiri kita tabuh bersama-sama, antara den dan tak itu nanti timbul suara yang namanya ndang. Kita coba ya, ndang. Nah, kayak gitu. Jadi itu dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya tadi sudah meloncat-loncat kemana-mana dan sekarang saya singgah di instrumen ini ya, instrumen kenong namanya. Nah, ini sedikit bentuknya mungkin agak lucu, agak aneh gitu ya. Bentuknya seperti ini. Tetapi fungsi daripada kenong ini gitu ya, fungsi daripada kenong ini dalam karawitan sebagai penanda. Jadi kalau tidak ada kenong ya karawitan itu ya juga tidak akan bisa jalan gitu. Artinya seperti itu. Nah, ini juga ada mitotnya loh teman-teman. Ada cara matetnya. Kalau tadi demung itu dipegang dengan tangan kiri, tapi kalau ini tidak. Nah, saya akan coba praktekkan. Oh, kita cek dulu suara seperti apa sih. Oh, seperti ini suaranya ternyata. Oke, kita akan lanjut. Ini seperti apa ya? Oh, seperti ini. Nah, cara matetnya adalah begini ya. Teman-teman perhatikan, jadi gini. Jadi mau nabuh kenong itu sama saja kayak orang memukul tapi nggak jadi, dilus-lus lagi, memukul dilus-lus lagi. Emang kayak gitu. Dan secara kalau saya bilang secara musikal gitu ya, kenong ini adalah instrumen yang merupakan instrumen yang sedikit sulit gitu ya, karena matetnya tidak menggunakan tangan, tidak gini, tidak, tapi gini. Nah, kayak gitu. Sederhananya suaranya seperti itu, tetapi gini, kebetulan ini gamelan terbuat dari perunggu ya, kan gamelan tuh banyak
apa ya, dari kuningan, ada dari singen, dari besi, dari macam-macam. Karakteristik suaranya pun berbeda-beda. Nah, kebetulan ini perunggu. Nah, minimal suaranya seperti ini. Nanti saya akan coba cari gamelan yang mungkin jauh lebih ini ya, jauh lebih bisa mendukung ya untuk audionya. Tetapi yang jelas teman-teman paham dulu bahwa suaranya kenong itu seperti itu, dan kenong itu aman, nggak ada macam-macamnya. Kalau bilang karawitan itu ada mistisnya, ini enggak, aman ya. Didemok meneng wae ya toh, kecuali kalau didemok mabur, nah kuwi baru mistis. Oke? Baik teman-teman, kita lanjut di instrumen selanjutnya. Ini adalah instrumen ketuk ya. Ketuk. Sebenarnya ini satu keluarga dengan kenong ya, cuman tidak saya jadikan satu biar teman-teman tahu perbedaannya antara ketuk dan kenong itu seperti apa. Dan suara dari ketuk ini kan monoton ya. Artinya monoton ini hanya mempunyai satu suara, yaitu natural. Jadi semua gending atau semua lagu dalam karawitan itu ketuknya hanya dua ini. Nah, fungsi dari ketuk itu misalnya mengatur irama ya. Misalnya ada gending tertentu ya. Cara tekniknya punya seperti ini, tapi ya harus sambil dipitet gini ya. Nah, ini yang low. Terus kemudian ada satu lagi. Ada dua. Bedanya apa? Kalau ini biasanya digunakan gaya Yogyakarta, ini gaya Surakarta, tapi sepodo wae, nggak usah dipermasalahkan antara dua hal itu. Yang penting kita tetap berbudaya, gitu ya. Jadi ini namanya ketuk ya, ketuk. Ingat ketuk lo. Lanjut lagi, kita kembali ke instrumen demung gitu ya. Ini namanya instrumen demung. Instrumen demung itu tadi sudah saya jelaskan di episode pertama bahwa demung ini mempunyai bilah yang besar gitu ya. Nah, ini cara menabuhnya tadi ya, sudah saya sampaikan, teman saya ulangi lagi bagaimana cara menabuh demung seperti ini. Oke, kita akan langsung menabuh bagaimana sih suara demung itu atau karakteristik daripada suara demung itu kita akan coba. Oke ya, satu lagi jangan lupa ya, matet lagi ya. Kalau kita nabuh nada 6 dan mo misalnya seperti ini, sampingnya kayak tadi menabuh selentem juga sama menabuh. Intinya di dalam gamelan itu memang yang ditabuh harus ada pitetannya agar apa? Tidak terjadi yang namanya distorsi bunyi. Oke, kita akan coba misalnya 6. Nah, seperti ini. Coba kalau misalnya kita tidak, misalnya tangan saya di belakang, coba. Maka gema atau hasil suara yang dihasilkan oleh instrumen ini atau oleh bilah ini akan terjadi akan bercampur gitu ya, bercampur. Ketika suara ini bercampur, maka distorsi bunyi itu akan muncul di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, coba ya. Intinya seperti itu. Besok kita bersihkan lagi biar suaranya lebih jos. Lanjut ke instrumen selanjutnya, instrumen saron ya. Instrumen saron itu masih satu keluarga dengan demung tadi, cuman karakteristik suaranya kalau demung tadi lebih soft ya, kalau ini adalah di mediumnya. Nah, langsung saja kita coba bagaimana sih suaranya. Oke ya, kita coba ya. Oke, cara memegangnya masih sama seperti tadi. Kita akan coba tabuh, coba ya. Kurang lebih suaranya seperti itu, cuman kalau saron ini kan bisa fungsinya macam-macam ya, nanti bisa imbal-imbalan. Nah, untuk imbal-imbalan itu seperti apa nanti akan saya coba garap gitu ya, demonya untuk imbal itu seperti apa, karena harus bergantian dengan saron yang lainnya. Tunggu tayangan selanjutnya. Oke, jadi tadi sudah gendang, sudah bodang, kita lanjut ke instrumen selanjutnya, yaitu instrumen selentem ya, instrumen selentem. Jadi memang suara atau karakteristik dari selentem ini agak soft gitu ya. Memang suaranya kelihatannya tidak bunyi, tetapi pada intinya ini juga berbunyi gitu ya, karena harmoni itu kan hadir karena ada beberapa aspek bunyi yang ada di situ. Nah, ini termasuk salah satu penyumbang aspek softnya gitu ya. Kita akan coba menabuhnya. Oh iya, tetapi sebelum menabuh saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana cara menabuh selentem, karena gini, di dalam tabuhan karawitan itu ada yang namanya matet atau mitet. Nah, matet itu bagaimana tangan yang kiri ya, kalau yang di sini ditabuh contohnya seperti ini ya, yang sebelahnya dipegang. Fungsinya untuk apa? Kalau tidak dipegang, coba ya, kita coba kalau tidak dipegang seperti ini suaranya.
ini namanya distorsi bunyi gitu ya. Distorsi bunyi yang hadir karena instrumen yang satunya ini tidak ada pidetan. Nah, cara madet atau cara midet adalah bergantian ya. Misalnya yang satu menabuh angka 6 gitu ya. Teng, mau ke mo. Nah, dipegang barengan. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke instrumen selanjutnya. Ini adalah namanya instrumen gambang gitu ya. Kita langsung saja, bagaimana sih cara menabuhnya? Sama, menggunakan dua tangan ya. Ini memang menggunakan dua tangan. Kemudian bagaimana sih cara mainnya atau suaranya dulu deh, seperti apa suaranya ya, coba ya. Nah, cara menabuhnya seperti ini. Jadi jaraknya antara nada yang misalnya nada yang bawah dengan nada atas itu ada 4 ya, jaraknya dapat 1 2 3 4. Selalu di sini juga sama 1 2 3 4. Selalu seperti itu. Nah, kita akan coba saja untuk suaranya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini adalah permainan yang ini biasanya sifatnya ilustratif gitu ya, ilustratif. Nah, sekarang kita akan coba mainkan gambang ini nyengkok istilahnya, nyengkok ya. Seperti apa? Coba ya. Nah, coba ya nyengkok. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, ini adalah instrumen siter ya, tampak depannya. Kalau tampak belakang berbeda gitu ya. Jadi tampak depan dan belakang itu berbeda, yang depan besar ya belakang agak kecil. Kemudian di bawahnya ini bukan kotak wadah ulo, bukan ya, bukan kotak wadah ular, bukan. Ini adalah kotaknya ini ya. Jadi siter itu disimpannya di situ. Jadi istilahnya kamar siter itu di sini, kamarnya siter. Gitu. Siter ini berbeda ya dengan yang lain. Siter ini adalah terbuat atau mungkin cara menabuhnya ya, cara memainkannya berbeda. Caranya dipetik. Nah, kebetulan saya nggak punya kuku nih. Ini ada problem ya. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba walaupun dengan daging yang ada di sini gitu ya. Kita akan coba suaranya seperti apa. Tetapi secara audio mungkin kurang maksimal karena harus punya kuku yang agak panjang gitu. Tapi nggak masalah, kita akan coba suara siter itu seperti apa sih. Gitu. Yuk. Nah, ini adalah contoh siter yang nggak step, tapi nggak masalah. Yang penting suaranya saja ya. Kita akan dengarkan suaranya seperti apa. Oke teman-teman. Oke, saya lompat lagi ke sini ya, loncat terus ini ya. Pekerjaan hari ini adalah loncat meluncat. Oke, ini adalah instrumen gong. Saya berada di di antara gong. Kemudian ini ya, ini kelihatan ya teman-teman. Ini namanya suan. Kemudian yang di atas ini namanya kempul ya. Kempul, suan, gong. Nah, kita akan coba. Nah, ada 3 juga nih tabuhnya. Ini yang besar ini tabuhnya untuk gong. Kemudian sorry ya teman-teman, wah ini memang sudah agak rombeng ini. Nah, wis rada suwek-suwek sithik tapi ora masalah. Yang penting esensinya gitu ya. Ini adalah tabuh suan gitu ya. Kemudian yang ini tabuh kempul ya. Ini kalau dipencet ya kayak empuk-empuk gimana gitu ya. Jadi kayak gitu, memang karakternya seperti itu. Oke, kita akan langsung coba suara gong ya seperti apa ya. Coba suara gong. Nah, ada apa? Gemanya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi suara gong. Ada gemanya gitu ya. Itu suara gong. Nah, kita akan lanjut ke suan ya. Langsung karena ini satu keluarga, jadi sama saja saya menjelaskannya kan. Ini suara suan. Wah, muga-muga mikir iki krungu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Nah, mungkin kalau terdengarnya agak soft nggak apa-apa ya, karena mic-nya saya umpetin di sini ya. Oke, ulangi lagi.
Nah, kira-kira ngono kuwi lah suarane suan ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke ini ya, ke kempul. Kalau kempul ini suaranya. Oh, nyenggol temennya nggak masalah gitu ya. Nah, ini ya, ada temennya, coba ya. Oke. Oke, sip. Oh, yang ini boleh? Ya, kita akan coba pukul ya. Nah, karakteristiknya seperti itu. Oke, jadi gong, suan dan kempul itu masih dalam satu keluarga, tetapi ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Ini besar memang, ini besar. Suaranya juga lebih soft. Kemudian ini medium. Kemudian ini ya tadi ya, suaranya agak kecil. Lanjut lagi, tadi sudah demung, saron. Sekarang kita ke instrumen pecking ya. Instrumen pecking ini apa ya? Anak bontotnya gitu ya, dari keluarga demung, saron, kemudian pecking. Kalau saron demung tadi soft, kemudian saron tadi medium, maka ini akan lebih melengking suaranya. Ya, kita coba. Nah, pemukulnya pun berbeda ya. Kalau tadi bahannya kayu, tapi kalau ini tanduk ya. Nah, tanduk kerbau. Kalau tanduk harimau nggak punya tanduk, jadi tidak pakai tanduk harimau ya, tanduknya tanduk kerbau gitu ya. Oke, sebagai intermezzo saja, karena belajar gamelan tuh nggak perlu sepaneng gitu ya, nggak perlu takut, karena belajar gamelan tuh harus seneng gitu ya. Salah satunya adalah banyakin candanya ya, biar umurnya semakin panjang gitu ya. Oke, nggak usah panjang lebar, saya akan lanjut untuk menabuhnya. Coba ya. Nah, ya. Jadi oh ya, nabuhnya ini dua-dua ya. Kalau saron tadi sekali nong neng nong ning gitu. Ini nong nong neng neng nong nong ini ya. Kita coba. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti ada perbedaan Jogja Solo seperti apa, tapi nggak usah dibahas terlalu terlalu sepaneng gitu ya, karena Jogja Solo itu sama saja, yang penting ada seninya, yang penting gamelan ini tetap lestari, itu yang paling terpenting. Oke guys.